welcome to podcast KMK Gunadarma. Halo guys, kita balik lagi ke podcast KMK Gunadarma. Ini udah teman ngobrol yang ketiga sekarang. Nih ada yang yang kinclong, yang kece. Dan kayak opa-opa ya. Ini artis KMK Gunadarma 2018 maskot. Nanti digoyang ya. Nanti digoyang. Jadi iklan. Nah, nih, pasti kan teman-teman KMK nungguin nih siapa sih orang terakhir ini? orang terakhir itu pasti selalu jadi orang spesial. Ya pasti lah. Kita karpet merahnya mana? Oh gila. Dubes. Nggak ada. Ini malah biru orang Iya, tadi. Nah, silakan. Silakan kakak untuk memperkenalkan diri. Sekarang ya. Iya, sekarang. Oke. Yang cantik ya. Kamu yang cantik, yang tampan. Halo guys, kenalin nama gue Nikodemus Afar ya. Angkatan 2018, Region Depok, Fakultas Ilmu Komunikasi. Oke. Statusnya apa nih? Masih jomblo. Pas banget. Cewek-cewek Langsung. mencari. Ini di bawah sini nih. Ya. IG-nya. Follow ya, follow guys. Farel siap. Minta tolong lagi editor. Oh, kasih. iya, buat kasih Editor. nih. Buat Tapi kasih. kasih ini bang, kasih apa? Title dikit kayak mantan pelangi. Apa itu bang? Mantan pelangi. Yang biasa pelan-pelan hilang. Silakan ya buat cewek-cewek yang mau nyari opa-opa ganteng bisa di follow Instagramnya Iya. di bawah ini. Editor tolong ya. Editor. Donasi juga kan? Mendonasi. Iya lah, mendonasi. Gue juga butuh donasi juga sih. Siap. Oke. Nah, hai kakak, panggil siapa? Papa aja. Kak Papa nih namanya. Nah, Kak Papa nih dari mana sih kak? Jauh-jauh ke Bekasi. Dari Korea. Wah, ya kan tadi artis Korea. Wow. Jauh sekali. Korea tapi yang agak perkampungan dikit. Di mana itu? Dari Bogor. Bogor. Kayak makanan. Ini udah bang beda aksen. Oh, beda aksen ya. Burger. Bogor. Oke. Boleh. Wah. Sebelumnya kita berdua mau ngucapin terima kasih buat Kak Papa yang udah menyediakan waktu untuk datang Thank you banget. jauh-jauh dari Korea. Iya. Terima kasih. Kayak merasa terharu banget. Ya. Kayak udah bisa diungkapin lagi. Kata. Iya. Taruh, tadi Kak Papa kesini naik gitu loh, limosin. Serius? Oh, bener sih bang, limosin sampai sini tapi gue tuh kayak mesen jet pribadi gitu loh dari Korea. Gue impor dari mana? Dari Alaska. Soalnya kan kayak putih-putih kayak nggak tahan panas. Oh iya. Ada gue butuh yang dingin-dingin gitu loh. Tapi kalau sikap dia yang dingin tuh nggak tahan. Kenapa ya? Butuh yang dingin tapi dia tuh dingin nggak tahan gitu. Kenapa ya? Gimana? Terlalu dingin dia ya. Iya. Kayak butuh kehangatan. Aduh. Sebutuh kehangatan seperti Keluarga. Ya, Pas banget nih pas kalau ngomong banget. kehangatan keluarga pas banget ya. Gimana nih Bang Jam? Iya. Jadi tema kita itu adalah rumah kita, our home. Kalau bicara tentang rumah kan berarti kita ada Keluarga. keluarga. Nah, menurut Kak Papa sendiri nih, keluarga itu apa sih? Masih Menurut aku pribadi, keluarga itu adalah suatu komunitas yang mungkin terbilang cukup kecil, tapi itu membuat kita nyaman dan lebih apa ya, mengeluarkan diri kita apa adanya gitu. Jadi benar-benar kita bisa nyari jati diri di luar sana, tapi kita nggak bisa
dari apa ya, kita nggak bisa mengerti diri kita sendiri dari dalam itu. Jadi kalau di keluarga ini kita bisa jadi diri kita sendiri gitu kan. Kayak gue juga sih, gue kalau di rumah ya udah gue jadi diri gue sendiri, ya kan, mau pakai baju, ya kan, enggak itu maksudnya gua kalau pakai baju, gimana kan kalau di rumah sama sendiri, ya kan, nggak munak gue jadinya, ya nggak sih, kalau di rumah sendiri benar. Karena kan keluarga itu kan mau seburuk apapun kita, mereka juga tetap menerima. Mau tahu depannya kita, dalam-dalamnya kita kan mereka tahu gitu loh. Sedalam-dalam. Dalam banget. Sampai lubuk hati terdalam. Kayak tersentuh banget gitu. Nah, setiap orang kan punya ini nih Kak, punya keluarga kedua itu. Bagi kakak, keluarga kedua itu siapa sih? Buat aku pribadi, keluarga kedua itu bisa dibilang KMK sih. Asik, kenapa tuh? Kenapa KMK? Karena mungkin dari keluarga sendiri itu kayak apa ya, masih banyak yang nggak bisa kita dapat gitu. Misalkan kayak kita nggak merasa tidak dihargai gitu kan, terus kita merasa tidak dicintai, ataupun kita merasa kayak kita harus sendiri gitu kan. Tapi lewat KMK ini tuh kayak dibuktikan kalau misalkan KMK tuh benar-benar keluarga banget gitu. Dari dia bisa menerima kita, dia bisa menghargai kita, dan dia juga bisa membantu kita untuk menemukan diri kita sendiri. Jadi kayak siapapun lu, ya, siapapun kita nih, kita nggak perlu jadi orang lain di dalam KMK, ya kan? Kayak lu tuh mau seburuk apapun, kalau misalnya lu punya temen yang beneran temen nih, yang true friends, kayak pasti bakal terima gitu kan. Even lu udah berantem lah, lu udah tahu bacot ya gitu kan, tapi kayak ya udah lu temen gue gak bakal ninggalin lu gitu kan. Iya, bener banget. Keren banget, keren. Nah, nih seperti itu teman ngobrol kita sebelumnya nih Bang. Mau nanya nih buat Kak Fafa ini masuk ke KMK sejak kapan? Aku masuk KMK itu sebetulnya pas tingkat 2, jujur. Karena mungkin tingkat pertama tuh sebetulnya emang dari sebelum mengenal KMK tuh udah dibilang kan kayak, oh masuk KMK ya gitu kan. Iya, biar kayak lu tuh tahu gitu loh, even di universitas banyak yang beda gitu kan. Tapi KMK tuh kayak lu tuh ditarik lagi loh buat mendekatkan diri lu sama Tuhan gitu kan. Even di luar sana lu nemu yang berbeda gitu kan. Terus pertama emang agak tertarik nih, kayak kok KMK seru nih, kita bener-bener di welcome banget kan, kayak wih disorak-sorak banget gitu kan, kayak apa ya, kayak badut sambutan kan. Terus dari situ udah mulai tertarik gitu kan, cuman entah kenapa kayak ngerasa tuh kayak gimana ya, kayak ih kok masa nggak ada temen banget gitu kan, apalagi kayak takut untuk berbaur gitu kan. Apakah gue diterima atau enggak nantinya, iya kan, gitu-gitu ya. Kayak gue ada temen gak sih gitu kan, gue bakal nyambung gak sih sama dia gitu kan. Pengen coba mancing pertemanan, tapi kok takut guanya free gitu kan, kan suka kerasa gitu banget kan. Iya, benar banget. Tapi tuh kayak apa ya, makin lama tuh kayak coba deh join dulu nih, masuk ke KMK lewat Wisma SY kan waktu itu perkumpulan. Tapi dari situ KMK tuh apa ya, sebetulnya emang benar-benar merangkul. Cuman mungkin ada beberapa orang yang apa ya, kayak nggak bisa melihat perbedaan dari kita. Bahkan apa yang melihat kita tuh bukannya kayak ya udah lu coba buat ngedeketin temenan dulu, tapi malah lu udah ngejudge dari covernya orang itu gitu. Kayak lu tuh bener-bener diliatin sinis banget kan. Kayak siapa nih? Korea mana? Korea Tengah kan, perbatasan. Terus kan dari situ tuh kayak apa ya, mulai kayak aduh gua yakin gak nih masuk KMK gitu kan, kayak serius kan gak nih gua masuk KMK atau enggak gitu kan. Tapi akhirnya emang sebelumnya nggak gitu bang, gitu berani kan, kayak yaudahlah gue cabut aja ya, mending kayaknya gue nggak nyambung nih gitu kan. Tapi akhirnya gue nemu satu cutting nih kayak, Pak join yuk KMK gitu kan. Awalnya gue udah nolak tuh mentah-mentah, cuman tuh
dia tuh kayak, wah ayo ikut aja nggak apa-apa, kok banyak teman angkatan tuh gitu kan. Ya udah gue ikut join kan, masuk PPSPT pertama itu. Dan dari situ gue menemukan ternyata masih ada yang bisa menerima gue apa adanya, masih ada yang bisa menghargai gue, masih ada yang bisa mencintai gue apa adanya gitu kan. Meskipun dia tahu gue tuh ada buruk-buruknya banget gitu kan buat dia, ataupun buat sekitar gitu. Tapi dia masih tetap mensupport gue dan malah mungkin kayak, ayo Pak kita belajar bareng untuk berubah menjadi lebih baik gitu. Gokil. Gokil lah. Tapi gak bisa ngomong loh. Iya. Jadi Pengalamannya loh. keren banget ya. Akhirnya lu bener-bener dengan diri. Iya. Gue terjun aja ya kan. Jadi kayak kita nih nggak bakal tahu gimana dalamnya lautan Ya. kalau kita nggak nyebur deh. Yes. Gokil. Keluar dari zona nyaman. Asli. Asli. Tapi kalau udah nyaman tuh dianya nggak sayang. Kayak nggak bisa dah, nggak bisa. Aduh Aduh. sulit. Ada ngomong-ngomong gitu ya. Nah, gimana Bang Jin? Enggak, gue paham banget nih sama nih orang. Gue tahu nih orang, ya kan? Gue kenal banget sama dia. Gue kenal banget sama dia. Kalau untuk dia kan, gue seneng sama dia kenapa? Kenapa? Gak muna. Bis. Iya, gue paling suka nih daripada gue lebih baik gue diasingkan daripada menyerah kepada kemunafikan. Oh. Iya. Jadi gue suka sama dia gak muna. Dia jadi dirinya sendiri. Iya, itu harus dong. Itu makanya gue bilang, enggak, lo bisa pasti. Iya enggak? Just be yourself. Yourself. Iya enggak? Karena kalau ketika kita masuk gitu ya di KMK sendiri, ketika kita menjadi diri kita sendiri, pasti kan orang lain akan menerima kita apa adanya diri kita. Dan itu kan sebuah keluarga. Kalau kan akan menerima diri kita apa adanya. Betul banget, masuk. Karena KMK kan sebuah keluarga. Penasaran nih, Kak Fafa itu kan udah 2 tahun ya di KMK. Apa sih yang Kak Fafa rasakan selama 2 tahun di KMK di dalam diri Kak Fafa sendiri? Pertama-tama jujur, mungkin pas masuk pertama kali di KMK itu kan kayak ada apa ya? Mungkin penolakan dari diri sendiri kan. Karena mungkin lihat ke orang sekitar tuh kok kayak nggak nganggep gue banget gitu kan. Kayak nggak welcome banget ke gue gitu kan. Dan di sini juga posisi mungkin gue punya fobia sosial gitu kan. Yang dimana fobia gue itu tuh gue takut ketemu sama orang baru, gue takut berkenalan sama orang baru. Terus benar-benar gue tuh nggak mau sekalipun ngobrol ataupun ngedengar suara orang baru kayak gitu. Gue lebih kayak apa ya? Benar-benar kalau misalnya mulai interaksi tuh gue bisa gemeteran ataupun tremor kayak gitu. Jadi dari situ mungkin merubah fobia sosial gue kalau misalnya semua orang tuh ternyata nggak kayak gitu. Semua Iya. yang mau pikirin tuh beneran terjadi. Terus juga lanjutin. Oke, Lanjut. Ambil pelaminan. Jadi selain fobia sosial itu mungkin juga awalnya gue belum aware sama mentalnya. Mungkin satu sisi tuh kayak apa ya, gue tahu gue kayak ada rasa apa ya, bergejolak kayak kok diri gue kayak gini banget gitu kan. Mungkin dengan ucapan orang-orang kayak Pak kok lu beda banget sih gitu kan, kayak Pak kok lu lenjeh banget siapa kayak gimana gitu kan. Dan dari situ tuh apa ya, nggak tahu kalau misalkan hal itu tuh berdampak banget sama mental diri kita sendiri gitu. Dan pas masuk KMK ketemu teman yang emang juga jurusan psikolog, langsung kayak aware gitu lah, kayak apa lu tuh lagi nggak kenapa-napa gitu, lu nggak apa-apa lu kayak gini gitu kan, tapi lu coba buat terima diri lu gitu kan, kayak lu tuh berharga Pak gitu Yes. kan, kayak Semua orang berharga sih. Semua orang berharga. kayak lu tuh berharga Pak, lu tuh benar-benar harus dicintai gitu loh. Lu tuh nggak apa-apa nangis gitu loh, kayak ya gua tahu lu cowok gitu kan, tapi cowok tuh juga bisa nangis gitu kan, lu bisa keluarin Spot emosi apa negatif sih? lu gitu Iya. kan. Apa? Spot apa sih cowok? Apa? Iya. Spot apa? Ditinggalin aja. Yang sono nyari baru, Iya, yang selingkuh. berat. Siapa yang pengen Terus lanjut. Terus dari situ tuh mungkin pas udah bisa menerima
mental yang emang nggak stabil gitu kan. Terus apa ya, dibantu juga untuk menerima diri sendiri sih sebetulnya. Pertama tuh untuk menerima diri sendiri. Terus setelah lu udah bisa menerima diri sendiri dan lu baru nge-realize gitu loh kayak gue kenapa sih kok bisa kayak gini gitu kan. Dan ternyata ketemulah kunci masalahnya tuh di mana gitu kan. Dan ternyata emang dari dulu tuh punya trauma dan depresi gitu. Trauma itu karena mungkin menurut orang-orang kayak lu balik ke rumah nih kayak gila gue home sweet home banget gitu kan, kayak rumah emang penenang banget gitu kan, tapi nyatanya di rumah tuh lu gak ngerasain apa gitu loh, kayak lu gimana ya, kayak lu di rumah tuh benar-benar merasa penjara gitu loh, kayak hampa banget sih di rumah gitu kan, gue gak ada yang bisa gue ajak ngomong gitu kan, gue gak ada yang bisa gue ajak buat kayak cerita kayak gue lagi gak baik gitu loh. Dan nggak ada yang ngerti. Iya, nggak ada yang ngerti. Gua banget. Iya, apalagi, aduh, gimana nih? Berat nih. Nah. Bapak minum dulu. Oh, minum dulu. Boleh, boleh. Boleh. Apa ya? Minum dulu. Oke. Manis banget kayak janji. Janji lagi. Janji siapa? Janji jiwa. Janji jiwa. Terus, kamu mana tadi? Sampai Gimana nih? Sampai di keluarga terpenjara. Iya. Dan itu mungkin apa ya, dari merasakan itu juga bukan karena tanpa satu alasan sih gitu kan. Mungkin karena alasannya juga menurut orang tuh kayak keluarga tuh gue bisa ngajakin bokap nyokap gue buat cerita banyak panjang lebar gitu kan. Terus gue bisa lebih open sama keluarga gue gitu kan. Apalagi kalau misalkan lu di luar sana tuh nggak ketemu temen yang emang sefrekuensi sama lu gitu kan. Lu bisa kayak ya udahlah gue balik aja gue cerita ke bokap nyokap gue. Tapi gue nggak kayak gitu. Kayak gue tuh lebih sering mendem perasaan gue sendiri. Karena mungkin juga merasa tuh kayak apa ya, gue ada trauma dari kecil karena bokap jujur. Bokap tuh gimana ya, kayak mungkin dia sayang sama gue tapi dia tuh didikannya salah kayak gitu. Dia menunjukkan rasa sayangnya dengan cara yang berbeda. cara yang berbeda. Tapi mungkin juga gue tahu dia sayang nih, tapi tuh pas gue kecil kan gue nggak bisa mikir kan kayak ini tuh dia sayangin gue sih sama gue gitu kan, masa ngelakuin gue kayak gini gitu kan. Dan gue tuh ngerasa apa ya, kayak benar-benar gue punya luka batin sama bokap gue gitu. Terlebih dengan bokap yang suka mukulin gue, terus kunci gue di gudang gitu kan, hampir ngebuang gue dan bahkan ngeludahin gue juga pernah gitu kan. Jadi kayak apa ya, benar-benar trauma masa lalu tuh berat banget kan. Dan ditambah oke nih, gue masih punya nyokap gitu kan, gue lari lah ke nyokap kayak mah mau dong disayang gitu kan. Mungkin gue ngerasa kayak kok gue gak pernah disayang sih sama bokap gue gitu kan. Oke lah, gue lari kan ke nyokap, tapi nyokap pun gak kayak gitu. Kayak nyokap tuh benar-benar apa ya, kayak merasa gue kayak wah lu tuh udah gede gitu, lu gak pantas gue perlakuin kayak gini gitu kan. Ditambah juga waktu itu gue sama adik gue beda 3 tahunan kan. Gue misalnya contoh umur 9 tahun, adik gue 6 tahun kan. Terus mungkin menurut orang tuh kayak umur 9 tahun kan kayak masih kecil banget kan, kayak lu butuh ya udah lu butuh support, lu butuh kasih sayang lebih gitu kan. Tapi nyokap gue enggak gitu loh. Kayak nyokap gue tuh gue peluk dikit, gue cium dikit kayak apaan sih lu, soalnya gerak obohan banget gitu kan, kayak manja banget sih lu gitu kan. Iya, hanya gue kayak oke, gue nggak ada yang bisa apa ya, gue lampiasin kasih sayang gue gitu kan. Terus gue juga merasa kayak gue gak pernah disayang sama orang sekitar gue gitu kan. Terus juga apa ya, dari situ tuh langsung tuh kayak kok merasa hidup gue tuh berat banget gitu kan. Sampai mungkin juga dulu merasa tuh kayak apa ya, gue bener-bener pikiran gue udah kotor banget gitu kan. Kayak gue tuh ngerasa udahlah gue mendingan end aja gitu kan. Gue gak mau hidup lebih jauh lagi gitu kan, kayak cuma aja gue hidup juga gitu kan. Dan terlebih juga mungkin juga jahat banget sih gue sebenarnya kayak gini. Enggak lah. Orang punya masalah masing-masing. Iya sih. Tapi tuh apa ya, gue tuh sampai punya pikiran kayak aduh gue pengen ngebunuh bokap gue nih gitu. Sampai gue tuh benar-benar bencinya gitu kan sama bokap gue. Tapi dia gak gue lakuin gitu kan.
kayak gue juga harus tahu gitu loh, kayak nggak boleh gitu kan, event dia kayak gini kayak ya udah gitu. Apalagi dengan teman-teman gue mungkin yang tahu gue kayak gini kayak ya mau gimana Pak, itu kan bokap lu gitu kan. Dan ada satu temen gue nyariin kayak, Pak coba deh buat maafin gitu kan. Oke nih gue tahu nih kayak oh kuncinya tuh memaafkan gitu kan. Tapi tuh nggak segampang yang bisa lu ucapin gitu loh, kayak ya udah gue maafin lu, nggak gitu kan anjir. Lu nyuruh gue maafin tapi lu nggak tahu kan bagaimana gue ini. Kadang kita udah memaafkan dari mulut tapi kan masih ada namanya di hati itu ya, di pikiran gitu. Terus kayak apa ya, yaudah gue coba memaafkan nih, tapi gue ternyata belum memaafkan bokap gue sepenuhnya. Bukan cuma bokap gue tapi terkhusus untuk nyokap gue juga ataupun keluarga gue yang lain gitu kan. Karena mungkin iya keluarga di rumah gue masing-masing kan. Karena juga terlebih mungkin gue udah banyak pandangan negatif tentang keluarga gue gitu kan, karena gue diperlakukan kayak gitu dulu. Jadinya gue kayak ya anjir buat aku gue punya keluarga aja nggak ada yang sangat ini gitu kan. Terus akhirnya yaudah gue coba buat kayak yaudah gue coba memaafkan nih bokap gue gitu kan. Gue kayak nggak mau mengungkit masa lalu kayak trauma gue dulu ya apa usah gitu kan. dipikirin lagi. Iya kayak ya udah lewat gitu kan, dia pun udah berubah gitu kan, kayak buat apa gitu kan. Seenggaknya ya emang bokap tuh nggak bisa bilang minta maaf ke lu kayak sorry ya kayak papa dulu salah apa gimana gitu kan. Tapi dia iya tapi dia lebih apa yang ngungkapin perasaan bersalahnya dia sama minta maafnya dia itu dengan sikapnya dia gitu kan, kayak oke gue punya anak, gue mau berubah demi anak gue gitu kan. Terus juga selain itu mungkin kan gue bilang belum sepenuhnya memaafkan kan, karena juga mungkin pas selain itu doang gue tuh banyak diomongin sama bokap gue sama keluarga gue juga gitu kan, dengan perbedaannya gue kayak gini gitu kan. Dan itu tuh benar-benar apa ya masih terngiang-ngiang gitu loh, sampai pernah juga gue tuh mimpi buruk gitu kan, kayak mimpi tuh kayak replay gitu loh, yang kayak trauma masa kecil gue kayak gimana gitu kan. Terus yaudah gue kayak coba menahan tapi ada aja triggernya gitu kan. Dan akhirnya apa ya mungkin proses lu bisa memaafkan tuh kayak gimana. Emang nggak gampang, emang nggak cepet gitu kan, tapi lu tahu gitu loh tujuan lu, oke gue mau memaafkan dia, gue mau menerima segala kekurangan dia gitu kan. Dan itu pun berdampak buat gue sendiri gitu kan, kayak oke, gue bisa memaafkan orang berarti diri gue sudah dimaafkan oleh Tuhan gitu. Terus gue bisa menerima kekurangan dia karena kekurangan gue pun sudah diterima oleh Tuhan sendiri gitu kan. Makanya gue bisa melakukan itu karena Tuhan sendiri pun pernah apa ya, Tuhan sendiri pun ngelakuin itu ke gue gitu kan, tanpa sadar. Terus juga awalnya juga sebelum gue bisa apa ya, bisa fokus banget untuk memaafkan tuh karena mungkin gue ditampar sama Tuhan sendiri. Ditampar karena waktu itu gue bisa di katedral kan, dan gue tahu itu lagu doa Bapa Kami kan, gue tahu Bapa Kami tuh liriknya kayak gini. Tapi itu gue nggak pernah ngerasapin di dalam diri gue sendiri kayak Bapa Kami tuh apa sih inti dari doanya gitu kan. Dan gue baru ditampar sama Tuhan kayak, Pak lu tuh sering minta maaf gitu sama Tuhan, kayak lu memohon nih kayak Tuhan maafin ya gue punya salah, gue punya dosa gitu kan. Tapi lu nggak bisa memaafkan orang yang bersalah sama lu gitu kan. Iya nggak sih, karena kita tahu itu ada apa ayatnya kayak gitu kan, kalimatnya kayak gitu. Tapi kita nggak bisa nge-realize ke diri kita sendiri. Kayak kita selalu memohon untuk ngampunin dosa kita Tuhan, tapi kita pun nggak berusaha untuk mengampuni orang lain. Iya, kayak percuma gitu kan. Makanya gue mungkin tersadar dari situ. Dan mungkin dengan keluarga yang kayak gitu, gue jadi pribadi yang kayak takut sama orang baru gitu kan, kayak takut bersosialisasi lagi dengan orang baru. Dan terus juga gue jadi introvert, gue nggak mau cerita siapa-siapa karena gue takut kayak karena gue takut kayak gue tuh nggak terima gitu kan di lingkungan kayak gue tuh nggak bisa kayak orang-orang normal gitu kan. Apalagi gue merasa kayak kok gue jadi banget gitu kan, apalagi dengan orang sama sendiri ada tapi kayak oke gue nggak normal atau nggak kayak gimana gitu kan. Jadinya gue introvert. Tapi sejak gue masuk ke MK mungkin dari situ gue mulai tahu kayak oke gue harus
menerima kekurangan gue, karena orang lain pun bisa menerima kekurangan gue sendiri. Gue aja percaya sama lu, masa lu gak percaya sama diri lu sendiri? Iya. Terus juga dari karena itu sendiri mungkin gue menemukan suatu kehangatan. Kayak gue merasa kayak gue sendiri, gue hampa, dan gue merasa gak berguna karena kayak dari sampah gitu. Tapi dengan pas gue masuk PMK itu gue merasa kayak oke Pak, lu dihargai, lu dicintai gitu kan, orang luas gitu kan. Apalagi ya memang gue tahu kayak misalnya orang tuh gak bisa langsung kayak kejar orang kayaknya gimana gitu. Tapi apa ya, kayak lu coba deh buat terbuka sama orang tuh ya. Lu coba deh temenan gitu kan. Kalau misalnya lu nyambung ya berarti bagus dong, itu emang true friends lu gitu kan. Tapi kalau misalnya lu gak nyambung ya udah, lu bukan cuma berpaku di satu itu doang kan. Lu bisa nyari orang-orang lain yang bisa nerima lo padanya gitu kan. Jadi apa ya, mungkin dari ayat juga sih Bang, related. Kayak misalkan ini apa ya, jadi kayak pacuan. Iya, pacuan gua. Kalau misalkan oke, dulu gua masih belum dipulihkan sama Tuhan, gua masih belum disembuhkan sama Tuhan gitu kan. Tapi gue percaya kalau misalkan satu orang di dalam keluarga itu disembuhkan dan dipulihkan sama Tuhan, pasti Tuhan bakal memulihkan seluruh keluarganya. Dan itu gue percaya sih Bang. Karena dengan kayak gitu, oke, gue udah pulih kan, dan gue tuh apa ya, menganggap kayak keluarga gue nggak bisa nih gitu kan, kayak gue harus mengubah gimana kan. Tapi kalau misalnya lu udah menyerahkan semuanya sama Tuhan, ya Tuhan pasti bakal memulihkan itu kan. Karena Tuhan itu maha bisa kan. Ya, masalah gitu dong, apa sih yang nggak bisa Tuhan? Ya gampang banget. Kayak tinggal boleh dong. Hanya dari situ tuh kayak gue cek kayak oke, keluarga gue sudah dipulihkan dan keluarga gue tuh bisa lebih menerima gue padanya daripada dulu. Makanya gue bersyukur banget. Apa ya? Makanya gue sekarang bisa bersyukur banget karena ya gue udah dipulihkan sama Tuhan dan gue bisa menerima keluarga gue. Walaupun awalnya tuh gue kayak kenapa sih gue harus lahir di keluarga ini gitu kan? Kenapa sih gue? Iya. Kayak aduh gue pengen minggat aja nih gitu kan. Kenapa sih gue harus punya keluarga yang kayak gini gitu kan? Kadang gue juga masih diri gue bahagia. Gila ya, orang-orang tuh pada bisa deket gitu loh, kayak si anak cerita ke nyokapnya kayak udah temen CS banget gitu kan. Kayak gue tuh kayak pengen ngomong tuh kayak takut gimana gitu kan sebab. Nah dari situ gue kayak ya udahlah, mungkin keluarga apa ya, setiap orang tuh punya keluarga masing-masing, keunikannya masing-masing kan. Kayak oke, dia bisa nih kayak gini keluarganya, bisa jadi CS, tapi mungkin satu sisi ya dia nggak bisa menyelesaikan masalahnya itu gak bareng ya. Tapi kalau mungkin keluarga gue ya udah nggak bisa jadi CS, tapi keluarga gue bisa menyelesaikan masalahnya di itu dalam keluarga sendiri. Kayak entah lu ngajak ngomong berdua kayak Punya caranya iya, sendiri. kayak kenapa gitu, maunya bagaimana, atau enggak kayak ngajakin makan lah gitu kan. Even memang di dalam keluarga tuh kayak dingin, tertutup gitu kan, gara-gara dulu nggak pernah lu coba buat ngomong. Tapi gue percaya sih Bang, kalau misalkan semua hal buruk yang terjadi di hidup lu bakal ada satu sisi positif yang bisa lu ambil di pembelajaran hidup lu. Pelajaran di depannya. Aku aja sampai yang dengerin yang gak bisa ngomong apa-apa. Iya. Terpenuh gitu loh. Parah banget. Jadi Gila bener kan? Teman-teman bener kan? Iya. Terakhir. Karena emang apa ya? Balik lagi sih ya, Bang, bahwa keluarga itu ya seburuk apapun, ya namanya keluarga ya pasti akan kita terima ya kan, pasti akan kita terima, dan mereka juga akan menerima semua kekurangan kita mau bagaimanapun itu. Misalnya sebusuk apapun di dalam keluarga itu ya namanya juga keluarga ya. Karena sejatinya nih manusia itu dilahirkan untuk dicintai juga. Manusia dilahirkan untuk dicintai. Oh, gue ingat Bang, satu kalimat nih yang apa ya, jadi patokan gue. You are precious and you are loved. Yes. Oke, kayaknya udah keren banget nih. Karena gue udah gak bisa ngomong apa-apa. Iya,
iya kan. Speechless, udah speechless Tapi banget. thank you banget ya. Iya, thank you Udah banget. nyempatin waktunya nih Pak. Udah mau bercerita sama kita, sama teman-teman semua. Buka pengalaman, berbagi. Ya, pada dasarnya sih ya, keluarga itu akan memberikan kehangatan untuk kita. Mau sebagaimanapun kita, ya kan, mau sebagaimanapun keluarga kita, mereka akan tetap menjadi keluarga kita. Iya. Ya, mereka akan, ya tadi seperti yang cerita Kakak ya, mereka akan tetap menjadi orang tua kita. Iya. Mau seburuk apapun mereka, karena nggak ada yang namanya mantan keluarga nggak sih? Sama. Bener kan? Bener keluarga. KMK juga nggak ada yang mantan KMK. Iya kan, nggak ada yang mantan Kecuali kita KMK. pindah. Ah. Gimana ya kan? KMK tuh jabatan seumur hidup. Kayak hati. Jabatan yoi seperti hati. Mantan hati. Wis. Seperti hati, biar yang lama keluar dulu, baru yang baru boleh masuk. Iya, Asik bener banget. Kalau misalkan di dalamnya tuh masih berantakan ya nggak bakal. Gak bakalan ada yang masuk. Jangan nyari yang baru sebelum selesai. Langsung aja. Masuk. Kita tutup aja langsung. Langsung. Udah terlalu berat kalau kita terusin Berat. Tapi sebelum kita tutup bang, Apa? kita mau semangat dulu nih. Oh iya. Jargon. Jargon. Seperti biasa. Apa-apa. Iya. Nah, Teman-teman juga harus semangat ya guys. oke. Ya, ke bawah. Biasa maraton. Tarik. Oke. Oke. Kasih yang terbaik, Bang. Yang baik ya.